Cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita. Apa sih verifikasi fakta itu? Proses pemeriksaan untuk mengonfirmasi kebenaran suatu klaim informasi dengan menggunakan bukti yang relevan dan terpercaya. Lalu, mengapa sih verifikasi penting? Yang pertama, untuk mencegah penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Yang kedua, melindungi dari penipuan dan kerugian. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital dan kredibilitas sebagai pengguna internet. Gimana aja sih cara-cara untuk memeriksa keaslian sumber informasi? Yang pertama, kredibilitas sumber. Siapa yang mempublikasikan? Apakah mereka ahli di bidangnya? Yang seharusnya situs web resmi seperti pemerintah, universitas, media massa terkemuka, dan jurnal ilmiah. Lalu yang kedua ada tujuan situs atau konten. Apakah konten ini untuk menginformasikan, membujuk, menjual, atau menghibur? Fokus utama untuk konten adalah penyajian fakta dan data, bukan opini yang berlebihan atau penjualan. Yang seharusnya yaitu situs web resmi seperti pemerintah, universitas, media massa terkemuka, dan jurnal ilmiah. Lalu yang ketiga ada kualitas teknis dan visual. Apakah ada banyak kesalahan tata bahasa atau typo? Apakah desain situs terlihat profesional? Seharusnya tata bahasa dan ejaan yang baku, desain profesional, dan gambar tidak blur. Lalu yang keempat ada keaktualan tanggal. Kapan informasi atau artikel ini dipublikasikan? Apakah masih relevan? Yang seharusnya yaitu mencantumkan tanggal publikasi yang jelas dan relevan dengan topik yang dibahas. Lalu yang kelima ada URL dan domain. Apakah URL terlihat mencurigakan? Yang seharusnya menggunakan domain yang dikenal, misalnya .com, .co.id, .co.org, .co.gov, .co.edu, dan URL yang relevan. Lalu yang terakhir ada referensi dan bukti. Apakah informasi didukung oleh referensi, tautan, atau data yang jelas? Yang seharusnya menyajikan referensi dan tautan yang dapat ditelusuri ke sumber aslinya. Berikut ini adalah teknik-teknik untuk verifikasi. Untuk cross-checking atau cek silang yaitu membandingkan informasi yang sama dari minimal 2 atau lebih sumber independen dan kredibel. Cara melakukannya, yang pertama cari berita atau klaim yang sama di media terpercaya lain. Yang kedua, bandingkan fakta-fakta kunci, data, dan kutipan. Yang ketiga, jika terdapat perbedaan signifikan atau hanya satu sumber yang memberitakan, curigai informasi tersebut. Yang kedua, finding credible sources, mencari sumber kredibel. Secara aktif mencari sumber informasi yang secara luas diakui memiliki reputasi baik dalam hal akurasi dan objektivitas. Cara melakukannya, yang pertama, sumber primer. Cari data mentah, dokumen resmi seperti laporan pemerintah, catatan pengadilan, atau kesaksian langsung yang diverifikasi. Lalu yang kedua, organisasi fact-checking. Rujuk ke situs pemeriksa fakta yang independen dan terverifikasi. Misalnya Cek Fakta Liputan 6, Kompas Cek Fakta, Turnback Hoax, atau Mafindo. Lalu yang ketiga, lembaga ahli. Untuk isu yang spesifik, cari informasi dari institusi terkait. Misalnya, Kementerian Kesehatan untuk isu kesehatan, BMKG untuk isu cuaca. Berikut ini ada alat dan aplikasi yang dapat membantu dalam proses verifikasi. Berikut ini adalah contoh kasus yang perlu diverifikasi faktanya.